Jangan pernah cari mama lagi. Astagfirullahaladzim. Maafin mama. Iya, Tak malu. iya, Mbak Zalina. Kamu bilang kayak cinta memang membuat orang pintar menjadi bodoh. Hola, semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan diberikan kesabaran nih untuk menunggu video-video dari kita. Film yang kali ini bakalan kita review adalah film terbaru loh, yang berjudul Tabayun. Film ini resmi rilis nih pada 8 Mei 2025 dan mendapatkan rating 6,5 versi IMDb. Film ini berkisah tentang Zalina, seorang ibu tunggal yang membesarkan anaknya, Arka, seorang diri. Zalina sering menjadi bahan gosip di lingkungan kerjanya karena latar belakang ayah Arka yang tidak jelas. Tekanan sosial dan stigma membuat hidupnya penuh tantangan. Kehidupan Zalina semakin rumit ketika Arlo, putra bos di kantornya, jatuh hati kepadanya. Namun, Arlo sudah dijodohkan dengan Arum dan ibu Arlo, Samira, menentang hubungan tersebut. Zalina berusaha menjaga jarak nih, tapi Arlo tetap gigih mendekatinya. Konflik memuncak ketika Samira memutuskan untuk bertemu Zalina guna melakukan tabayun atau klarifikasi. Pertemuan ini membuka luka masa lalu Zalina yang selama ini tersembunyi. Film ini menggambarkan pentingnya sikap tabayun untuk menghindari kesalahpahaman dan fitnah yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Bagaimana ya kelanjutan film yang satu ini? Pasti penasaran kan? Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten selanjutnya. Oke deh, dan inilah film Tabayun. Scene awal film ini adalah seorang ibu dan anak yang sangat saling mencintai. Mereka hidup bahagia walaupun hanya berdua. Nama ibu dan anak ini bernama Zalina dan Arka. Arka sering bertanya di mana ayahnya. Dan Zalina hanya bilang nih kalau ayahnya akan selalu ada di dalam hatinya. Tapi setelah Arka tertidur, Zalina jadi teringat masa lalunya nih. Saat masih muda, Zalina belajar di kamarnya. Tiba-tiba, papa tirinya yang sedang mabuk ini masuk ke kamarnya dan memperkaos Zalina. Zalina hanya bisa menangis sambil memanggil ibunya nih. Setelah ibunya datang, dia marah besar dan menghilangkan nyawa suaminya itu. Ibunya Zalina meminta Zalina untuk pergi ke tempat teman ibunya dan berhenti mencari keberadaan ibunya lagi. Jangan pernah cari mama lagi. Beberapa saat kemudian, Zalina datang ke rumah Bu Fitri, yang dimana Bu Fitri adalah pengasuh di panti asuhan. Zalina jadi tinggal di sana dan membantu mengasuh anak-anak panti asuhan. Tapi saat siapin makan siang, tiba-tiba Zalina mual-mual nih guys, dan dia pun lari ke dapur. Bu Fitri wajahnya sudah mulai curiga nih guys melihat hal itu. Beberapa bulan kemudian, perut Zalina sudah mulai membesar nih. Dia tidak menyukai kehamilannya karena ini bukan keinginannya. Hari-hari Zalina hanya bisa menangis guys. Sampai suatu saat, Zalina merasa tidak kuat dan dia berinisiatif nih untuk mengakhiri hidupnya. Zalina sudah putus asa guys. Anaknya diasuh oleh Bu Fitri dan Zalina menyuruh untuk membuang anaknya nih. Waduh. Sampai hari dimana ada yang mau mengadopsi anak Zalina dan Bu Fitri menyuruh Zalina untuk menggendong terakhir kalinya. Dan saat menggendongnya, Zalina langsung tumbuh rasa sayang guys dan dia pun menangis. Zalina pun memberi nama kepada anaknya itu bernama Arka. Arka pun besar. Arka sangat suka menggambar dan dia sudah masuk sekolah TK nih.
Dia selalu semangat membangunkan anak panti yang lain untuk sarapan. Zalina berpamitan kepada Arka dan Bu Fitri nih untuk berangkat kerja, dan itu adalah rutinitas hariannya nih. Sampainya di tempat kerja, Zalina kaget karena ada demo. Semua karyawan demo karena katanya ada PHK dadakan dan mereka tidak terima dengan itu. Zalina berusaha nih menenangkan itu, dan teman Zalina meminta tolong untuk Zalina berbicara kepada bosnya, yaitu Bu Sumira. Ya, tolong bantu ngomong, Be. Zalina langsung ke ruangan Bu Sumira yang ternyata sedang bersama anaknya, yaitu Arlo. Zalina langsung meminta untuk tidak melakukan PHK dadakan nih, dan dia memiliki ide menarik nih untuk perusahaan ini yang katanya sudah hampir bangkrut. Zalina kenalan nih guys dengan Arlo, dan Arlo kaget karena ide Zalina bagus nih. Bu Sumira akhirnya menyetujui nih ide Zalina dan menyuruh Zalina dan Arlo yang menghandle program ini. Zalina senang karena bisa menyelamatkan temannya dari PHK. Teman-teman Zalina pun senang nih dan berterima kasih kepada Zalina. Mbak Zalina, pasti Mbak Zalina ini memperjuangkan. Keesokan harinya Zalina dan Arlo mulai berdiskusi nih soal program yang akan mereka jalankan. Teman Zalina yang julid ini mendengar kata-kata lembur yang mengira Zalina juga mencari kesempatan dengan Arlo. Waduh. Di malam hari, Fauzan seperti biasa menggoda Zalina dan selalu memaksa mengantarkan pulang Zalina guys. Zalina terus menolak sampai akhirnya Arlo datang dan menyuruh Fauzan untuk pergi. Arlo juga menawarkan untuk mengantar Zalina karena dia takut Fauzan masih menunggu Zalina di depan. Yah, akhirnya Zalina pun mau guys. Arlo mengantar Zalina sampai depan panti. Dia kaget karena ibunya merupakan salah satu donatur di panti ini. Arlo pun meminta untuk mampir nih dan melihat-lihat panti di sana. Tiba-tiba Arka datang dan dia langsung berkenalan nih dengan Arlo. Arlo juga bersikap sangat baik dengan Arka guys. Di rumah Bu Samira ada Laras yang datang. Laras ini adalah sahabat Arlo sejak kecil nih, dan juga yang selalu membantu Arlo membuat skripsi. Laras sudah seperti anak Bu Samira guys. Bu Samira juga bilang kalau dia ingin Laras juga membantu-bantu di perusahaannya supaya bisa bekerja dengan Arlo. Sudah jelas nih Laras menerima tawaran itu nih guys. Arlo pun datang dan mereka memang terlihat sangat dekat guys untuk seorang sahabat. Waduh. Keesokan harinya Arlo pergi lagi nih ke panti asuhan dan dia membawakan oleh-oleh untuk Arka dan juga anak-anak panti. Arlo bermain bola dengan Arka dan Zalina hanya melihat dari kejauhan nih. Arlo dan Arka menghampiri Zalina dan Zalina merasa takut kalau Arka terlalu dekat dengan Arlo. Zalina akhirnya bilang nih kalau Arlo jangan terlalu sering ke panti karena Zalina takut Arka berharap lebih. Karena setiap ada laki-laki dewasa yang datang, Arka selalu menganggap laki-laki itu adalah papanya. Zalina bercerita nih guys sambil nangis. Arlo juga bercerita kalau masa kecilnya itu mirip dengan Arka yang tidak hidup bersama papanya. Makanya Arlo senang berada di dekat Arka supaya Arka tidak merasakan apa yang dia rasakan dulu. Di kantornya Zalina dan Arlo pun launching logo baru nih. Dan Bu Samira benar-benar senang sama kerja Zalina dan Arlo yang membuat perusahaannya semakin modern. Tiba-tiba Laras datang dan langsung memeluk Arlo nih. Arlo merasa agak nyaman nih guys dipeluk Laras di depan Zalina. Laras kenalan dengan Zalina dan Bu Samira bilang kalau Laras akan menjadi tim mereka. Arlo mengajak Zalina untuk minum bareng nih di kantornya itu. Tapi Arlo malah menanyakan Arka karena katanya Arlo sering kepikiran Arka. Mendengar itu Zalina langsung memilih untuk pergi nih. Zalina mengantar Laras muter-muter kantor nih guys dan memperkenalkan Laras dengan karyawan yang lain. Tapi seperti biasa mereka dijuliti nih sama karyawan lain nih. Laras bilang kalau dia salut dengan Zalina karena dia sangat kreatif. Keesokan harinya di kamarnya Zalina, tiba-tiba Arka masuk dan bilang nih kalau dia mau ganti baju karena mau jalan-jalan sama Om Arlo. Zalina pun keluar dan menemui Arlo sambil bilang kalau Zalina tidak mengizinkan mereka pergi. Zalina takut Arka berharap lebih, sedangkan Arka sudah nempel banget nih sama Arlo guys. Bu Fitri pun keluar menyuruh untuk Zalina pergi saja dengan mereka. Zalina akhirnya pun mau nih. Mereka jalan-jalan ke taman dan bermain bersama. Setelah itu mereka menemani Arka menggambar.
Dan Arka sangat senang karena dia merasa Om Arlo adalah papanya. Arka juga ingin memanggil Om Arlo papa, tapi Zalina melarangnya guys. Padahal Arlo sangat senang dengan hal itu ya guys. Mereka pun menghabiskan waktu berdua mereka dengan bahagia guys, seperti berfoto ria layaknya keluarga kecil. Saat Arka masih bermain, dia bercerita nih, kalau dari masa kecil hidupnya, dia selalu diatur oleh ibunya, dan dia seperti tidak punya kendali atas hidupnya. Tapi untuk masa depan atau jodohnya, dia tidak mau diatur nih. Saat mereka mau pulang, tiba-tiba hujan deras datang. Dan Arlo tiba-tiba datang membawa payung nih, yang berukuran tidak terlalu besar. Jadi Zalina harus berdempetan nih guys, berjalan dengan Arlo. Dan bahkan dia menggandeng tangan Arlo supaya tidak jatuh. Cie. Sepulang dari jalan-jalan, Arka sampai ketiduran guys. Dan Zalina berterima kasih kepada Arlo karena dia sudah mau meluangkan waktunya nih. Arlo menanyakan sesuatu nih, apakah Zalina tidak merasakan perasaan yang sama dengan Arlo? Arlo bilang kalau dia punya perasaan kepada Zalina dan dia juga sangat sayang kepada Arka. Zalina akhirnya bilang kalau dia tidak pantas dengan Arlo karena mereka tidak setara dan Arlo juga bisa mendapatkan yang lebih baik daripada Zalina. Arlo terus memaksa nih dan dia bilang kalau dia mau menerima Zalina apa adanya, tapi Zalina tidak bisa guys. Keesokan harinya Arlo, Zalina dan juga Laras meeting nih di kantornya, membahas salah satu produk yang akan launching nih. Dan Laras memiliki ide bagus untuk menjadi model pasangan dengan Arlo. Zalina hanya terdiam melihat kemesraan mereka, tapi Arlo sepertinya paham kalau dia tidak mau membuat Zalina tidak nyaman. Zalina dan Laras ngopi bareng nih karena mereka baru selesai lembur. Laras menanyakan tentang kehidupan Zalina dan Zalina juga menceritakan kalau dia sudah punya anak. Mereka berdua saling support guys. Keesokan harinya mereka bersiap untuk presentasi nih kepada kliennya yang dari Jepang itu. Dan Zalina di sini cantik banget guys memakai bros yang diberikan oleh Arlo. Presentasi mereka berjalan lancar dan klien mereka yang berasal dari Jepang ini sangat senang nih melihat presentasi mereka dan menyetujui untuk bekerja sama dengan perusahaan mereka. Setelah selesai meeting, Bu Samira bilang kalau dia sangat bangga sama kerja keras mereka, terutama Zalina. Di luar semua karyawan berkumpul dan menyulitkan Zalina guys, karena dilihat jadinya dekat Arlo. Mereka menggosip karena Zalina dekat-dekat dengan Arlo dan dia dianggap memang cari muka nih kepada Arlo. Omongan Bu Marni ini tiba-tiba didengar oleh Laras dan membuat Laras benar-benar marah dan menyuruh Bu Marni untuk meminta maaf nih kepada Zalina. Padahal Zalina sudah banyak berbuat baik ya guys sama karyawan di sana nih. Iya, Malu. iya, Mbak Zalina. Di malam hari saat mau pulang, Laras pergi ke ruangan Arlo untuk memberikan kopi untuknya. Tapi Arlo bilang kalau dia lagi ada janjian ngopi dengan teman-temannya dan dia bilang mau pulang duluan. Saat Arlo berjalan, dia mampir ke meja Zalina dan menaruh amplop di mejanya yang ternyata Laras melihat dari kejauhan nih. Laras pun mendekati meja Zalina dan melihat isi amplop itu yang ternyata foto-foto kebersamaan mereka saat jalan-jalan kemarin. Hal ini membuat Laras benar-benar sedih guys, karena dia mengira Arlo mencintainya. Di malam hari Arka bilang kepada mamanya kalau dia rindu nih sama Arlo. Di sini Zalina hanya terdiam guys. Laras mengajak Bu Samira untuk bertemu di sebuah kafe dan dia menjelaskan semuanya yang terjadi nih, kalau ternyata bukan Laras yang ada di hatinya Arlo. Bu Samira kaget mendengar hal itu karena dia sangat mengharapkan Arlo menikah dengan Laras. Di sini Laras baik banget guys dan dia bilang kalau dia tidak pernah menyesal sudah dekat dengan Arlo selama ini. Saat Arlo pulang, Bu Samira benar-benar marah kepada Arlo dan dia menanyakan kenapa Arlo tidak mencintai Laras. Di sini Arlo bilang kalau dia memiliki kebahagiaan lain yang benar-benar membuat dirinya juga bahagia. Waduh, Bu Samira tetap marah guys. Cinta memang membuat orang pintar menjadi bodoh. Di kantornya Zalina dipanggil nih oleh Bu Samira dan katanya Bu Samira mau mengobrol. Bu Samira, Zalina dan juga Arlo pergi makan malam guys di sebuah restoran. Di sini Zalina kaget karena ternyata Ibu Samira tahu hubungan antara Arlo dan juga Zalina. Ibu Samira menegaskan kalau dia tidak merestui hubungan mereka karena mereka juga memang tidak pantas untuk bersama
dan mereka berbeda. Apalagi Bu Samira menganggap Zalina ini bukan cewek baik-baik karena dia hanyalah janda anak satu. Akhirnya Zelina diminta nih untuk menceritakan siapa dirinya sebenarnya kepada Bu Samira. Arlo marah karena dia tulus mencintai Zelina dan Arlo menerimanya apa adanya. Zelina akhirnya pun bercerita kalau di masa lalunya dia memang anak dari seorang kupu-kupu malam yang dimana ibunya ini ditinggal oleh papanya. Jadi dia menghidupi Zelina dengan kerjaannya yang dia bisa. Mamanya Zelina bilang kalau Zelina harus sukses dan tidak seperti ibunya. Sampai akhirnya suatu malam papa tirinya Zelina masuk ke kamar dan memperkaos Zelina sampai akhirnya Zelina hamil. Mamanya Zelina yang mengetahui hal itu benar-benar marah dan sangat emosi nih. Dan dia menghilangkan nyawa suaminya itu di hadapan Zelina. Zelina menceritakan hal itu sambil menangis. Dan Bu Samira juga semakin kaget karena ternyata Zelina bukan hanya wanita yang tidak baik. Arlo juga memilih pergi karena dia sakit hati nih melihat Zelina harus menceritakan aibnya kepada Bu Samira dan juga Arlo. Keesokan harinya Arlo pergi ke rumahnya Zelina. Dia memohon kepada Zelina untuk menerima cintanya karena dia benar-benar tulus cinta kepada Zelina dan dia tidak memikirkan masa lalu Zelina karena dia hanya bisa bahagia bersama Zelina. Zelina tidak mau Arlo durhaka dan dia menyuruh Arlo untuk pergi saja karena mereka tidak mungkin berjodoh. Dua orang yang saling mencintai ini akhirnya harus menerima keadaan dan Arlo hanya bisa menangis guys. Waduh. Hari-hari Arlo galau nih dan dia sering merenung, begitupun dengan Zelina yang mana dia hanya bisa berdoa dan meminta petunjuk kepada Sang Kuasa. Arlo bertemu dengan Laras di sebuah restoran dan Laras mengungkapkan perasaannya nih kalau dia memang sangat sedih setelah mengetahui kalau di hati Arlo bukanlah dirinya. Arlo benar-benar meminta maaf kepada Laras karena dia memang tidak ada niatan untuk memberi harapan palsu kepada Laras dan dia tetap menganggap Laras sebagai sahabat terbaiknya. Arlo bilang kalau mereka memang hanya cocok sahabatan aja guys. Walaupun begitu Laras tetap terus mendukung Arlo untuk mengejar mimpinya. Thanks ya Rum. Beberapa hari kemudian Bu Samira datang ke panti asuhan dan bertemu dengan Ibu Tiwi. Bu Samira bilang kalau dia kecewa karena dia baru tahu siapa Zalina sebenarnya. Bu Tiwi juga benar-benar tidak terima nih karena Bu Samira selama ini juga tidak pernah bertanya siapa Zalina dan dia langsung cocok dengan Zalina. Bu Tiwi bilang kalau kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk anak-anak mereka, sedangkan jodoh itu ada di tangan Allah. Mendengar itu, Ibu Samira hanya terdiam nih guys. Bu Samira menghampiri Arlo dan dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi soal papanya Arlo. Bu Samira jujur nih kalau dulu papanya Arlo berselingkuh dan meninggalkan mereka berdua. Sejak saat itu Bu Samira tidak percaya sama cinta. Tapi kini dia sadar nih, dia tidak akan memperlakukan Arlo sama seperti hidupnya. Dia mau membebaskan Arlo dan membiarkan Arlo memilih apa yang membuatnya bahagia. Arlo menangis nih guys, dan sekali lagi dia meminta restu untuk menikahi Zalina. Keesokan paginya Arlo dan Bu Samira pergi nih ke rumah Zalina untuk melamar Zalina. Mereka sudah sangat bersemangat nih guys. Tapi ternyata Zalina baru saja berangkat ke bandara karena dia keterima kerja di Bali. Arlo dan Bu Samira pun langsung bergegas mengejar Zalina nih. Di perjalanan Bu Samira langsung memesankan tiket untuk Arlo dan mereka ngebut nih guys ke bandara. Sedangkan di bandara Zalina sudah bersiap untuk masuk ke pesawat. Sesampainya di bandara Arlo langsung memesan tiket dan mencari Zalina. Arlo meminta doa mamanya supaya dia masih bisa bertemu dengan Zalina. Arlo pun berlari dan dia memanggil Zalina. Arka mendengar itu dan dia pun langsung lari ke pelukannya dan mereka menghampiri Zalina. Di sini Arlo meminta maaf nih sama semua yang terjadi. Tapi di sini Arlo bilang kalau Bu Samira sudah merestui hubungan mereka dan Arlo melamar Zalina di sana. Zalina hanya bisa menangis dan dia takut untuk mengiyakan nih. Tapi Arlo memohon sambil dibantu Arka untuk membujuk mamanya nih supaya menerima lamaran Arlo. Dengan bismillah Zalina pun menerima lamaran Arlo dan bersedia menjadi istrinya. Huhui. Mereka pun bahagia, apalagi Arka yang kini sudah bisa dipanggil papa nih pada Om Arlo.
Mimi jadi baper nih guys. Oke deh kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.